Apa jadinya handphone kalau handphone itu tidak bisa dinyalakan? Apa jadinya komputer kalau komputer itu softwarenya kena virus? Apa jadinya mobil kalau mesin utamanya itu membuat mogok? Nah, semua yang tadi analogi yang saya sebutkan itu adalah sama seperti otak di dalam tubuh manusia. Video kali ini saya akan membahas tuntas 7 kebiasaan buruk yang pasti dan jamin akan merusak otak kamu perlahan-lahan. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Pembukaan saya tadi itu mengajarkan kepada kita tentang betapa dangerousnya atau bahayanya kalau otak kita itu tidak mendapatkan perawatan yang baik atau tidak mendapatkan asupan yang baik, sehingga otak kita yang sangat brilian dan jenius itu, yang terdiri dari triliunan sel baik itu, akhirnya mati. Saya kebetulan memiliki almarhum ayah yang 20 tahun waktu itu terkena penyakit Alzheimer's. Saya juga sudah pernah upload video ayah saya waktu ayah saya meninggal tahun lalu. Betapa aktifnya dulu ayah saya, tetapi sampai akhirnya 20 tahun belakangan dia terkena penyakit pikun atau Alzheimer's. Nah, di video kali ini saya itu kenapa sangat menjiwai kalau bicara ada kebiasaan-kebiasaan yang merusak otak kamu. Karena betapa vitalnya otak itu terhadap aktivitas hidup manusia. Oleh sebab itu saya sudah merangkum poin-poin ini. Yang pertama adalah kebiasaan buruk ini adalah nggak pernah ada tantangan baru. Kapan terakhir kamu men-challenge otak kamu? Tanpa aktivitas yang nge-challenge, otak dan fungsi memori bisa stagnan, bahkan cenderung menurun. Kamu perhatikan sekolah manusia itu sampai kapan? Sampai SD? SMP? Oh, saya setelah tamat SMP, saya hari ini tidak men-challenge otak saya lagi. Itu bahaya. Sekolah itu bukan cuma harus di fisik sekolah. Sekolah belajar itu tidak cuma harus sekolah. Belajar itu adalah proses pembelajaran seumur hidup. Kenapa pembelajaran itu harus seumur hidup? Karena otak ini yang harus terus di-challenge. Agar otak Anda itu senantiasa fresh dan senantiasa bertumbuh. Menurut penelitian dari National Institute on Aging, orang tua yang aktif ikut kegiatan mental seperti kursus atau sukarelawan punya fungsi otak yang lebih baik. Ini ada sumber penelitiannya, yaitu Wilson R.S. et al. 2002, Participation in Cognitively Stimulating Activities and Risk of Incident Alzheimer's Disease. JAMA 2876742-748. Jadi sengaja saya berikan referensinya, nanti kalau Anda memang mau baca sendiri silakan. Jadi kesimpulannya penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan yang menstimulasi kognisi seperti membaca, bermain game, berkegiatan sosial dapat mengurangi resiko terkena Alzheimer's. Semakin sering seseorang terlibat dalam aktivitas tersebut, resikonya menjadi semakin rendah. Itulah hasil jurnal penelitian. Poin yang kedua adalah kurang minum. Ini mungkin terdengar sesuatu yang sangat konyol ya, tapi kurang minum itu ternyata bisa merusak otak kamu perlahan-lahan. Kok bisa ya? Pasti sering dengar minum yang banyak ya, tapi beneran ya, minum air ya, cukup air itu penting buat kesehatan otak. Kalau kurang minum, otak kita itu bisa mengecil. Dan fungsi otak jadi berkurang. Yuk minimal 8 gelas per hari atau disesuaikan dengan berat badan. Ya seperti penelitian bilang 2 liter per hari. Ini sangat penting. Referensi dari Campton, MG, tahun 2011, Dehydration Affects Brain Structures and Function in Healthy Adolescents. Nah, jadi kesimpulannya dehidrasi dapat mempengaruhi struktur dan fungsi otak. Makanya kalau orang lelah, capek kan dikasih minum dulu. Kalau enggak kan enggak bisa mikir. Nah, itulah hubungannya di situ. Hasilnya menunjukkan penurunan dalam beberapa area otak dan perubahan dalam tugas kognitif tertentu ketika seseorang itu mengalami dehidrasi. Yang ketiga adalah kurangnya ada tantangan. Jadi ini ada hubungannya sama yang pertama. Hidup itu harus ada balance atau keseimbangan. Ada tantangan, ada ketenangan. Makanya video saya ini kan ada yang memotivasi hard knock, keras, tapi juga ada beberapa video saya mengajak Anda untuk berpikir rileks, renungan, dan terutama video membership saya di malam hari. Itu mengajak Anda untuk merenung, santai, rileks, ASMR, tapi membuat Anda tidur nyenyak tapi tetap positif. Hidup itu harus ada tantangan dan harus ada ketenangan. Jadi untuk kita hidup itu kalau butuh tantangan memang kadang butuh stres, tapi bukan stres yang berlebihan.
Nah, stres itu kadang-kadang dibutuhkan. Siapa bilang stres itu selalu negatif? Tidak. Stres dikaitkan orang negatif itu karena kata-kata dari masyarakat. Oh, orang ini stres. Jadi stres itu dikaitkan sama orang ini yang depresi. Bukan demikian. Saya sudah beritahu, stres itu mungkin dalam bahasa Inggris, you need stress. Kamu itu butuh stres. Kamu mau naik kelas, kamu butuh ujian. Dan itu pasti stres. Karena dari situ, stres itu membuat otak kamu itu terstimulasi. Ketika otak kamu terstimulasi, dari situlah membuat otak kamu bertumbuh. Jadi ketika kurang ada tantangan, itu bisa merusak otak kamu perlahan-lahan. So hati-hati ya. Jadi jangan takut dengan yang namanya stres. Tapi tetap harus butuh balance ya. Nah, ini yang keempat. Ini yang saya mau bahas, yaitu bagaimana otak kamu bisa dirusak oleh konsumsi gula yang berlebih. Nanti Anda cari video saya bersama narsum SB30 Health, namanya Dr. Hans Christian. Saya ada bahas bahwa betapa gula itu adalah sebuah konspirasi jahat. Di tahun 1965 ada beberapa ilmuwan yang dibayar untuk mengatakan bahwa gula itu baik. Anda tahu kalau Anda bandingkan video saya sekarang dengan video saya beberapa bulan yang lalu, Anda pasti melihat wajah saya sekarang lebih tirus, bukan? Kenapa wajah saya lebih tirus? Memang benar saya mengalami pengurangan berat badan 12 kilo. Padahal saya tidak diet ketat, saya cuma diet tidak konsumsi gula. Anda tahu apa yang terjadi? Jadi kopi saya tidak ada gula, es teh saya tidak ada gula. Jadi artinya semua gula dan turunannya saya stop. Jadi suka ngemil yang manis, konsumsi gula berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan otak, termasuk meningkatkan resiko penyakit Alzheimer. Karena Alzheimer sekarang sudah difikskan dari penelitian yang terbaru tahun 2020, Alzheimer adalah diabetes tipe ketiga. Nah, ini sangat mengerikan sekali. Itu semua karena akibat konsumsi gula yang berlebihan. Jadi referensinya dari Crane, PK et al. 2013, Glucose Level and Risk of Dementia, New England Journal of Medicine 369. Nah, dari sini kesimpulannya tingkat glukos yang tinggi dalam darah dikaitkan dengan risiko yang lebih tinggi terkena demensia. Itu benar. Hasilnya mendukung hipotesis bahwa konsumsi gula berlebihan dapat meningkatkan risiko gangguan kognitif. So hati-hati, kamu yang suka konsumsi manis, kamu yang terlalu suka boba, suka ice cream, suka ngemil. Pak, tapi saya kalau nggak konsumsi gula lemas. Saya nggak mau bahas di sini. Gula itu artinya mencandu. Ketika gula itu sudah mencandu, tubuh kamu kalau kekurangan gula itu rasanya seperti kayak minta gula. Padahal itu kalau di stop, kamu juga nggak nyandu lagi. Yang kelima, multitasking. Banyak orang bangga bisa multitasking. Di saat yang bersama bisa mikir yang berbeda. Kamu bisa masak, bisa mikir masak, bisa nonton sinetron sambil bisa balas chatting. Itu namanya multitasking. Tapi ternyata multitasking itu nggak baik buat otak. Karena menurut sebuah studi dari Stanford University, lebih baik fokus ke satu hal daripada banyak hal sekaligus. Kesimpulannya, orang yang selalu melakukan multitasking dengan media, misalkan TV, komputer, dan telepon bersamaan, memiliki performa lebih buruk dalam beberapa tugas kognitif daripada mereka yang fokus kepada satu hal. Jadi setiap kerjakan tugas satu hal, satu persatu itu tugas itu selesaikan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa multitasking mungkin mengurangi kemampuan kontrol kognitif. Jadi otaknya itu terlalu mencabang-cabang. Dan ini terutama terjadi di kaum wanita. Karena kaum wanita memang beda sama pria. Kalau pria itu, kalau dia udah nonton bola, udah nggak bisa diganggu gugat. Nonton bola terus. Tapi kalau wanita, kadang-kadang dia itu sambil baca, dia itu juga bisa sambil mikir hal yang lain, dia juga sambil bisa mikir anaknya, dia juga bisa mikir yang di dapur. Makanya kadang-kadang wanita kenapa kok rentan terkena penyakit hormonal. Contohnya seperti kalau mau datang bulan itu bisa sensi dan sebagainya. Itu karena pengaruh daripada hormonnya ini antara estrogen dan progesteron, dan itu membuat otaknya itu cenderung gampang sekali multitasking, padahal sebetulnya tidak baik. Nah, yang keenam adalah, ini juga harus hati-hati, kamu yang terlalu lama di depan layar. Serasa nggak bisa lepas dari gadget, waspada karena terlalu lama di depan layar bisa merusak otak. Menurut sebuah penelitian, otak kita itu bisa menipis dan fungsinya berkurang jika selalu di depan layar. Referensinya dari Takeuchi The Impact of Television Viewing on Brain Structure, Cross-Sectional and Longitudinal Analysis. Kesimpulannya, menonton TV dalam waktu lama dapat mempengaruhi struktur otak, terutama pada area yang terkait dengan kognisi.
Pada penelitian ini ditemukan bahwa jumlah waktu menonton TV berkaitan dengan perubahan dalam beberapa area otak. Jadi ketika otak kamu itu terlalu lama mengkonsumsi televisi sampai berjam-jam, itu membuat otak kamu itu akhirnya menjadi bermasalah. So hati-hati ya, berjam-jam itu tonton video yang bermanfaat, tonton konten yang bermanfaat, setelah itu cukup selesai ditutup, saatnya istirahat. Dan yang ketujuh dan yang terakhir, kebiasaan terakhir ini perlahan-lahan akan merusak otak kamu, yaitu duduk bungkuk seperti ini. Posisi dudukmu sekarang, duduk yang benar bisa membantu aliran darah ke otak lebih lancar. Penelitian dari University of Colorado menunjukkan pentingnya postur yang baik untuk kesehatan otak. Di sini ada referensinya, The Influence of Active and Passive Force on Postural Sway. Kesimpulannya, postur tubuh termasuk bagaimana kita duduk dapat mempengaruhi stabilitas postural dan aliran darah ke otak. Gaya aktif dan pasif yang diterapkan pada postur kita memiliki efek yang berbeda pada keseimbangan postural yang akhirnya dapat mempengaruhi kesehatan otak. So, demikian video saya kali ini, saya membahas tentang masalah otak. Mungkin zaman sekarang sangat susah sekali baca buku. Padahal buku ini sangat penting karena buku itu membuat kita itu tidak cuma pasif merekam atau melihat, menonton video konten YouTube aja. Tapi kita memaksa otak kita itu untuk membaca dan mengerti arti tulisan. Dengan demikian, video ini saya buat supaya membuat otak Anda lebih sehat dan tidak perlahan-lahan menjadi rusak. Jangan lupa like-nya, sukses untuk Anda, dan salam hebat luar biasa. Ini yang saya mau bahas, yaitu bagaimana otak kamu bisa dirusak oleh konsumsi gula yang berlebih. Nanti Anda cari video saya bersama narsum SP30 Health, namanya Dr. Hans Christian. Saya ada bahas bahwa betapa gula itu adalah sebuah konspirasi jahat. Di tahun 1965 ada beberapa ilmuwan yang dibayar untuk mengatakan bahwa gula itu baik. Anda tahu kalau Anda bandingkan video saya sekarang dengan video saya beberapa bulan yang lalu, Anda pasti melihat wajah saya sekarang lebih tirus, bukan? Kenapa wajah saya lebih tirus? Memang benar saya mengalami pengurangan berat badan 12 kilo. Padahal saya tidak diet ketat, saya cuma diet tidak konsumsi gula.